Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Awaludin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar pemrograman Web 2. Sebelum mendemonstrasikan sistemnya, izinkan saya menyampaikan latar belakang mengapa saya memilih studi kasus ini. Nah, di Laboratorium Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), pengelolaan inventaris seringkali bermasalah karena tergabungnya pencatatan antara barang habis pakai seperti pemotongan kabel UTP dengan alat praktik yang sifatnya dipinjam seperti tang crimping atau router mikrotik. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut dan mencegah hilangnya jejak sirkulasi aset, saya membangun Inventrack, yaitu Sistem Informasi Inventaris dan Sirkulasi Barang Laboratorium TKJ. Inventrack ini dibangun menggunakan framework Laravel dan antarmuka Tailwind CSS. Nah, aplikasi ini membagi penggunanya menjadi dua role utama yang diproteksi ketat oleh middleware, yaitu admin dan juga petugas atau toolman. Mari kita mulai demonstrasi dengan login sebagai admin. Oke, kita akan buka ini domainnya webpro1 gerat.id. Kita buka. Nah, ini merupakan halaman dari login dari aplikasi ini. Nah, di halaman login ini juga tersedia halaman register. Nah, di sini ada, di klik daftar di sini. Kita akan coba isi nama lengkapnya, itu bebas, misalnya Budi. Emailnya budi123@gmail.com. Sandinya 123456788. Ini juga sama, 123456788. Kita klik daftar akun. Nah, registrasi berhasil, artinya daftar akun bisa dilakukan atau berhasil. Nah, jadi di sistem yang saya buat ini tersedia juga fitur register. Nah, di sini juga register itu artinya itu buat role petugas atau toolman. Kita akan coba masuk ke akun yang tadi sudah dibuat. Atau kita masuk dulu terlebih dahulu ke akun admin. Ini akun adminnya. Kita akan masuk. Wah, sini juga sudah ada ini ya, fitur validasi. Artinya jika belum memasukkan password berarti tidak bisa masuk. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke role admin. Nah, sini sudah masuk ya. Nah, ini merupakan tampilan dari dashboard admin system. Nah, di role admin ini terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu dashboard, ada kelola akun, dan juga sistem audit log. Nah, di dashboard ini juga ini bisa lihat terdiri dari beberapa statistik atau total data, dan juga ada 4 kartuka terdiri dari total akun pengguna, aktivitas sistem, katalog barang, dan juga total nilai aset fisik. Nah, di sini juga ada grafiknya. Ada menggunakan grafik tabel atau batang, dan juga di sini ada grafik ini ya menggunakan chart.js. Ini juga ada audit lognya juga di sini ada. Nah, jadi di admin ini bisa memantau atau melihat siapa aja sih yang melakukan aksi dalam sistem ini. Kita masuk ke kelola akun. Nah, di admin ini bisa juga mengelola akun pengguna atau akun toolman atau petugas di sini. Nah, di sini juga sudah terlihat ada akun yang tadi sudah terdaftar,
yaitu ini akun ini yang Muhammad Dopi. Nah, jadi ketika tadi kita daftar, otomatis akan muncul di role admin ini. Nah, kita akan coba tambah akun. Nah, selain juga bisa mendaftarkan akun tadi di menu register. Nah, akun Toolman juga atau petugas bisa dilakukan secara manual. Pendaftarannya di sini. Misalnya kita akan masukkan tugas baru lagi, misalnya Dudi. Adminnya Dudi @gmail.com. Tugasnya lab, sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita klik simpan akun. Nah, sudah berhasil ya, artinya sudah berhasil didaftarkan. Kita akan coba edit terlebih dahulu. Misalnya Dudi. Namanya Dudi Man. Apakah fitur editnya berhasil? Nah, berhasil ya, fitur editnya sudah berhasil dilakukan. Kita akan coba fitur hapusnya. Yang Dudi Man, apakah bisa terhapus? Nah, bisa terhapus juga. Nah, artinya semua fitur-fitur yang ada di kelola akun ini sudah berhasil dilakukan atau fungsinya juga sudah bisa berhasil. Kita akan coba ke halaman sistem audit log. Nah, di sini menampilkan aktivitas-aktivitas yang ada di sistem ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada waktu kejadiannya juga, nama operatornya siapa, aktivitas tindakan, IP address-nya berapa, device user agentnya apa. Nah, ini merupakan bawaan dari Laravel ya. Nah, ini juga ada waktu tadi kita menghapus pengguna domain. Nah, baru saja kita menghapus pengguna. Nah, kegiatan tersebut akan langsung teraudit atau bisa terbaca di menu halaman sistem audit log ini. Nah, bisa dilihat ya. Kita juga bisa memfilternya semua role. Misalnya admin, hanya admin saja. Nah, akan muncul sistem dari role admin. Kita akan masuk ke petugas. Nah, akan muncul ke role petugas juga. Jadi bisa memfilter antara admin dan juga petugas. Ini juga bisa difilter juga untuk hari ini. Lalu juga ada 7 hari. Nah, 7 hari mah kita belum ada ya, teman-teman. Nah, itu merupakan tampilan dari fitur-fitur yang ada di role admin. Terdiri dari dashboard, ada juga kelola akun, dan juga sistem audit log. Kita akan coba fitur logout, apakah berhasil? Nah, berhasil ya. Kita akan coba masuk ke role petugas atau toolman. Kita masukkan alamat emailnya. Tadi yang sudah didaftarkan emailnya Rofi ya. 123 @gmail.com. Passwordnya 123456788. Kita masuk akun, apakah bisa? Nah, ini merupakan halaman atau tampilan dari dashboard petugas atau toolman. Bisa dilihat ya di sini. Tampilan dashboardnya terdiri dari kartu card atau total statistik data, ada total produk, nilai stoknya itu berapa, stok rendah dan juga supplier aktif. Dan juga di sini ada peringatan stok barang ya. Jika barangnya kritis, nanti akan muncul notifikasi di sini ya. Barang-barang apa saja yang barangnya itu hampir habis, nanti akan muncul di sini. Lalu selanjutnya ini ada grafik kayak lingkaran
grafik lingkaran ya. Terdiri dari bisa melihat juga berapa kategori ini berdasarkan katalog per kategori. Dan juga di sini ada kartu untuk penerimaan terbaru dan juga pengeluaran terbaru. Nanti setiap sirkulasi barang masuk ataupun barang keluar akan muncul di sini di kotak card ini. Kita langsung saja ke menu kategori. Nah, di menu kategori ini sudah ada beberapa data. Jadi sebelum kita masuk ke katalog produk, supplier atau barang masuk ke barang keluar, hal yang pertama kali kita input untuk penggunaan sistem ini yaitu kategori dan juga merek. Nah, kita akan coba input kategori. Kita klik tambah kategori. Contoh kategorinya misalnya mesin atau chip prosesor, misalnya ARM. Kita klik simpan kategori, ada notifikasi ya berhasil ditambahkan. Kita akan coba uji fitur editnya. Nah, ini ARM. Misalnya kita ganti ke ESP. Apakah berhasil? Nah, sudah berhasil fitur dari editnya. Kita akan coba uji fitur hapusnya. Nah, berhasil juga ya. Data sudah berhasil dihapus. Kita akan coba fitur save-nya. Misalnya kita masukkan server. Nah, akan otomatis ke filter sendiri atau ke cari sendiri gitu. Fitur search sudah berhasil. Kita masuk ke halaman merek. Nah, merek juga ini terdapat beberapa data yang sudah diinputkan. Kita akan coba masuk ke tombol tambah merek ini. Misalnya mereknya itu Cisco misalnya. Kode singkatnya misalnya CS. Simpan merek. Nah, ternyata tidak bisa disimpan karena tulisan Cisco ini ternyata sudah digunakan. Jadi kita tidak bisa menggunakan atau penamaan yang sama dalam sistem ini. Jadi kita harus ganti ke misalnya mereknya Sumi. Kode singkatnya biarkan saja, kita simpan merek. Nah, berhasil ditambahkan ya, muncul di sini. Kita akan coba fitur editnya, kita akan uji. Misalnya kita ganti ke Tumi. Ininya masih, kita klik simpan perubahan. Nah, merek berhasil diperbarui ya. Nah, ini Tumi. Kita akan coba fitur hapusnya, apakah bisa? Klik. Nah, bisa juga. Kita akan coba fitur search-nya. Nah, langsung ke filter. Artinya semua fungsi dari halaman merek sudah berhasil digunakan atau berfungsi sebagai mestinya. Kita masuk ke menu supplier. Nah, di supplier ini terdiri dari beberapa list toko penyedia barang belanja, teman-teman. Nah, kita akan coba tambahkan supplier. Nama tokonya misalnya
partner, nomor teleponnya 08 9. Nah, nomor lengkapnya misalnya di Katapang. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Kita akan langsung klik simpan. Nah, berhasil ditambahkan ya. Sudah berhasil tersimpan di sini. Nah, kita akan coba fitur editnya. Kita akan edit alamat lengkapnya tuh di atau menambahkan ya Ketapang 08. Kita klik simpan perubahan. Nah, sudah berhasil diperbarui. Artinya fitur edit sudah berhasil. Sudah berfungsi dengan baik. Kita akan coba ke ini hapus. Uji tombol hapus apakah bisa dihapus. Nah, berhasil ya. Supplier berhasil dihapus. Kita masuk ke katalog produk. Nah, di katalog produk ini sudah berapa yang sudah diisi. Kita akan coba menambahkan produknya. Produk yang akan ditambahkan misalnya di TKJ itu ada misalnya RAM, RM, RK. Kategori, misalnya kategorinya kita ke komputer dan laptop. Mereknya misalnya pakai Belden. Satuan unitnya karena RAM kita masukkan unit. Estimasi harga misalnya 150.000. Stok awalnya karena ini stok awal jadi kita biarkan kosong saja. Karena belum ada barang masuk atau alat masuk, jadi kita biarkan saja stoknya itu 0. Nah, di sini juga ada stok minimum. Stok minimum kita bisa tentukan jika stok minimumnya itu tipis, nanti akan muncul peringatan di notifikasi bahwa alat atau barang tersebut stoknya itu menipis. Jadi kita bisa menentukan stok minimumnya itu berapa. Misalnya kita tentukan 3 saja. Klik simpan produk. Nah, berhasil ditambahkan. Ini contohnya RAM. Kita akan coba edit. Misalnya mereknya itu Book Network. Kita akan klik simpan perubahan. Apakah bisa? Nah, berhasil diedit. Kita akan coba hapus. Apakah berfungsi fitur hapusnya? Nah, sudah berhasil dihapus ya teman-teman. Lalu kita masuk ke barang masuk. Barang masuk di sini artinya barang yang akan masuk ke lab TKJ-nya, apa aja yang mau ditambahkan. Nah, kita akan coba masuk ke tombol input barang masuk. Kita isi fakturnya misalnya NV 2026 /1 misalnya. Tanggal diterima pilih tanggal sekarang, misalnya pilih vendornya. Nah, vendornya tadi yang sudah kita inputkan di menu supplier tadi. Kita misalnya ke vendor mitra komputer Katapang. Catatannya kita bisa isi bebas saja, misalnya untuk praktikum. Lalu di sini juga ada daftar item barang masuk. Pilih barangnya. Misalnya barang yang masuk itu
komputer, kita bisa pilih jumlahnya berapa. Misalnya ada 5, harganya misalnya 40.000. Nah, di sini juga ada total. Jadi 40 kali 4 yaitu totalnya 16 juta untuk barang masuk. Kita coba masuk, klik simpan transaksi. Nah, berhasil ditambahkan. Nah, ini mitra komputer Katapang. Tadi barang masuk di sistem ini tidak menyediakan fitur edit maupun fitur masuk. Kenapa? Karena kalau kita menyediakan fitur edit dan juga hapus masuknya ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Indikasi nantinya akan pelaku akan melakukan kecurangan. Jadi di sistem ini cuma bisa kita melihat rincian saja. Kita akan coba masuk. Nah, ini beberapa rincian atau tadi yang kita sudah input, jadi kita bisa melihat historinya itu apa. Nah, ini kita klik kembali ke riwayat. Nah, jadi di barang masuk ini tidak ada fitur edit atau hapus. Karena takutnya nanti ada data atau ada alat yang tidak sesuai dengan yang aslinya gitu. Cuma bisa melihat rincian. Begitu pula di barang keluar, kita akan coba input barang keluar. Contoh surat dokumen misalnya out slash 2026 slash 5 misalnya. Tanggal pengeluaran biarkan tanggal sekarang, penerimanya misalnya uji. Tujuan pengeluaran atau peruntukannya itu misalnya karena alat tersebut rusak. Lalu di sini juga kita pilih daftar item barang keluarannya itu apa. Misalnya ada tang potong, unitnya 2, stok tersedianya itu 2, jumlah keluarnya misalnya sama 2 juga. Nah, transaksi berhasil dilakukan. Nah, kita akan lihat fitur notifikasi ini kenapa merah. Nah, ada peringatan stok tang potong sisa 0. Karena tadi stoknya ada 2 dan juga keluarnya juga 2. Artinya barang tersebut kan habis. Nah, nanti ketika barang tersebut habis atau stoknya itu menipis, nanti otomatis akan muncul di notifikasi ini. Ada notifikasi atau peringatan. Nah, kita bisa klik tandai dibaca supaya tulisannya hilang. Nah, lalu di sini juga ada fitur peminjaman alat. Nah, di peminjaman alat ini belum dimasukkan. Nah, jadi di sistem inventaris sekolah ini ada barang keluar dan juga ada peminjaman alat. Nah, barang keluar ini biasanya dikeluarkan apabila alat tersebut rusak ataupun dijual misalnya. Nah, di sekolah juga ada juga alat yang keluar itu tidak rusak atau artinya alat tersebut akan kembali. Karena di sebuah sekolah tersebut, laboratorium khususnya, si alat dipinjam itu tidak akan hilang, pasti akan kembali. Jadi di sistem ini menyediakan fitur peminjaman alat. Kita akan coba fiturnya, klik pinjamkan alat. Nama peminjamnya siapa misalnya Yuni.
kelasnya misalnya 12 TKJ, alat barangnya pilih misalnya Simbanda komputer, jumlahnya misalnya 4 atau 1 saja. Tanggal pinjamnya hari sekarang, kita akan coba klik simpan peminjaman. Nah, peminjaman berhasil dilakukan. Nah, ini juga ada fitur kembalikan. Nah, artinya ketika siswa tersebut atau user tersebut pinjam barang, ketika sudah dikembalikan, si petugas atau toolman wajib menekan tombol ini kembalikan sebagai bukti bahwa barang tersebut ada atau tidak keluar gitu. Dan di sini juga ada statusnya itu sedang dipinjam. Jadi ada fitur status. Kita akan coba klik kembalikan. Apakah yakin fisik kita akan oke. Nah, alat berhasil dikembalikan. Atau stok berhasil. Nah, di sini juga statusnya udah selesai. Ketika tadi siswa pinjam barang, otomatis si stok itu kan akan berkurang. Nah, ketika siswa tersebut mengembalikan, otomatis stok akan kembali bertambah. Kita lihat di katalog produk. Di katalog produk komputer. Nah, ini stoknya kembali menjadi 7, teman-teman. Lalu ada fitur laporan. Nah, di laporan ini tersedia laporan stok aset, ada laporan barang masuk, ada laporan barang keluar, dan juga ada laporan peminjaman. Kita akan coba uji fitur cetak PDF-nya. Misalnya kita akan coba cetak PDF-nya yang ini laporan stok aset. Kita klik, apakah bisa? Nah, kita save. Misalnya sebenarnya di sini. Kita lihat apakah sudah ada. Nah, ini ya. Nah, fitur cetak sudah berhasil dilakukan. Kita akan coba uji fitur Excel atau ekspor Excel-nya. Kita klik. Nah, ini sudah ada. Sudah bisa di-download. Kita akan buka. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman. Artinya fitur cetak dan juga fitur ekspor Excel itu tombolnya itu berfungsi dengan baik. Nah, itu mungkin menu dari role petugas atau toolman. Jadi ada beberapa menu yaitu dashboard tadi untuk menampilkan statistik, data maupun grafik. Di sini juga ada kategori. Juga ada merek. Sini ya. Maaf, jaringannya agak lemot. Juga di sini ada supplier. Juga ada katalog produk. Juga ada barang masuk, barang keluar, peminjaman alat, dan juga laporan. Nah, di sistem ini juga tersedia fitur mode terang dan juga mode gelap. Nah, di sini bisa dilihat ikon matahari ini. Ketika kita klik ikon matahari ini akan berubah menjadi terang. Kita akan coba. Nah, jadi halaman menu ini menjadi terang ya. Jadi di sistem ini disediakan juga fitur mode gelap dan juga mode terang. Dan juga ada fitur setnya di sini agar memudahkan misalnya kita cari menu laporan. Nah, sudah ada juga di sini laporan. Langsung masuk ke halaman laporan ini. Jadi memudahkan user atau pengguna.
Nah, di sini ada mode tadi ya, mode gelap, mode terang. Di sini juga fitur notifikasi untuk memberitahu bahwa stok tersebut mulai menipis. Nah, di sini juga ada fitur jam. Nah, ini live jam ya, jam sekarang dan juga tanggal sekarang. Nah, di sini juga ada fitur profile. Bisa mengatur profile dari pengguna maupun pengguna bisa mengubah kata sandi. Kita akan coba ke klik pengaturan profile. Kita akan coba menambahkan foto. Fotonya bebas, misalnya ini. Nah, sudah bisa ya terupload. Nama lengkapnya masih kita klik simpan profile. Nah, profile berhasil diperbarui. Terlihat sudah gambar sudah ada ya, sudah muncul. Kita akan coba ubah kata sandinya. Kata sandi sekarang kita masukkan tadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Barunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita klik perbarui kata sandi. Nah, berhasil ya, bisa diperbarui. Kita akan coba logout terlebih dahulu. Kita masukkan alamat email yang tadi. Kita akan coba terlebih dahulu kata sandi yang lama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seharusnya tidak bisa masuk. Kita akan coba. Nah, berhasil ya, karena sandi tadi sudah kita ubah. Artinya bisa berfungsi dengan baik ya, validasi dari halaman login ini. Kita akan coba masuk ke kata sandi tadi yang sudah kita ubah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan masuk, klik. Nah, berhasil masuk ya teman-teman. Artinya fitur ubah kata sandi ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, di sini juga ada fitur toggle-nya. Kita akan coba klik. Nah, terlihat si layar ini melebar. Ketika kita klik lagi, akan mengecil lagi. Nah, bisa berfungsi dengan baik. Sip. Jadi intinya teman-teman, di sistem inventaris yang saya buat itu terdiri dari 2 role. Yang pertama itu ada admin sistem. Admin sistem ini bisa melihat audit log tadi ya, aktivitas dari sistem ini. Lalu tadi juga ada bisa mengelola akun. Nah, jadi di role admin ini si admin bisa melakukan 2 hal, yaitu mengelola akun dan juga melihat audit lognya. Lalu yang kedua itu ada role petugas atau toolman. Nah, di sini si role petugas ini bisa melakukan beberapa CRUD. Yang pertama itu bisa kategori, melakukan input merek, supplier, katalog produk, barang masuk, barang keluar, peminjaman alat maupun laporan. Jadi petugas ini kompleks sekali dalam sistem ini. Mempunyai peran besar gitu. Nah, itu mungkin teman-teman yang saya dapat demokan dari sistem ini. Semoga bermanfaat nanti ke depannya dan juga sistem ini bisa dikembangkan lebih baik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.